mana rukun Islam itu menjadi fondasi rumah kita, ya di mana jika fondasinya itu kuat, maka bangunannya itu juga akan kokoh. Di sini ada yang tahu berapa jumlah rukun Islam? Ya Mas Nabi. Maju ya. Namanya? Silakan maju. Rukun Islam itu ada apa aja? Rukun Islam itu ada 5, Bu. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji di Lombok. Ya, enggak. Ada ini kan? Ada masalah Pak. Nah, coba disuruh maju dulu, Bu. Coba buat yang baju hitam satunya. Silakan. Bisa sebutkan ulang ada apa aja di dalam rukun Islam itu? Silakan maju. Ada apa aja dalam rukun Islam? Jadi ada 5 rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Jadi itu ya teman-teman, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga zakat, puasa, selanjutnya yaitu dalil Al-Quran dan hadis tentang rukun Islam. Jadi di sini ada 2 dalil. Yang pertama itu dalil dari hadis, kemudian dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis, Rasulullah bersabda yang artinya Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kemudian kedua yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini tuh menegaskan bahwa rukun Islam itu adalah pilar utama, yang dimana pilar itu untuk agama Islam sehingga tidak boleh untuk ditinggalkan. Yang kemudian dari Al-Quran yang kedua, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Jadi maksud dari dalil ini adalah ibadah dalam Islam itu memiliki dimensi itu tidak hanya untuk pribadi dan sosial aja, tapi dalil itu berhubungan dengan, tidak hanya berhubungan dengan Allah, tapi juga untuk sesama manusia. Yang kemudian yaitu nilai-nilai Muhammadiyah dalam rukun Islam. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu Islam berkemajuan. Jadi rukun Islam itu mengajarkan umat Islam untuk menjadi manusia yang beriman, yang aktif, produktif, dan membawa manfaat bagi lingkungan. Jadi rukun Islam itu tidak hanya ibadah, tapi juga membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, sholat melatih disiplin waktu. Jadi sholat itu mengajarkan kita untuk dapat memanfaatkan waktu, yang dimana sholat seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu udah ada waktunya masing-masing ya teman-teman. Jadi kita sebagai seorang muslim itu nggak boleh meninggalkan sholat atau melalaikan sholat sehingga menunda-nunda. Kemudian yang kedua yaitu zakat menumbuhkan keadilan
menahan emosi, nggak marah, kemudian menjaga lisan, tidak berkata buruk atau kotor dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu haji melatih persaudaraan dan persatuan umat. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa ketika haji itu kita pakaiannya nggak ada yang beda ya teman-teman, semuanya itu sama, nggak ada perbedaan antara kaya dan miskin, semua itu sama. Kemudian PHIWM, jadi dalam Muhammadiyah itu ada pedoman hidup yang disebut dengan apa teman-teman? PHIWM. Apa itu PHIWM? Pedoman Islam. Jadi PHIWM itu mengajarkan kita untuk nggak hanya cukup hanya dilakukan juga, tapi itu harus terlihat dalam kehidupan kita, seperti sikap kita itu terlihat. Jadi teman-teman, ibadah yang baik itu bukan hanya rajin sholat dan puasa aja, tapi juga kita itu harus terlihat dalam bersikap kita sehari-hari. Kalau ibadah kita baik, kita juga itu harus baik. Kemudian MKTH, yang dimana MKTH ini adalah matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. MKTH ini menegaskan bahwa Muhammadiyah itu bertujuan menegakkan ajaran Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa rukun Islam itu menjadi fondasi utama untuk kita dalam beribadah, sehingga tidak boleh ada yang ditinggalkan. Kemudian contoh konkret rukun Islam dalam kehidupan. Yang pertama itu syahadat, meyakini Allah sebagai Tuhan dan Rasulullah sebagai teladan. Jadi kita itu harus yakin bahwa Allah itu melihat semua perbuatan yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua itu sholat, melaksanakan sholat tepat waktu dan disiplin mengikuti kegiatan. Jadi sholat itu mengajarkan kita untuk disiplin dan taat aturan. Dalam contoh kehidupan sehari-hari yaitu ya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga itu zakat. Zakat itu membiasakan, seperti contohnya itu kita membiasakan infak di hari Jumat dan suka berbagi dengan teman yang sedang membutuhkan. Kemudian yang kelima itu puasa. Puasa itu menahan diri untuk tidak makan dan minum, berkata kasar, serta melatih kesabaran dan empati terhadap orang lain. Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar ya teman-teman, tapi juga bisa menahan diri. Kemudian yang kelima itu haji, meneladani sikap kesederhanaan, kebersamaan dan persaudaraan serta menghargai perbedaan teman. Jadi di haji ini kita belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Ada pertanyaan? Enggak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.